Yes, kesepakatan. Lanjut, yang kedua. Kedua itu mengarah kepada tujuan praktis. Oke, tujuan praktis. Good. Lalu? Ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Oke, kepentingan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali pelajaran bahasa Indonesia di hari Sabtu ini, di meeting yang kedua atau di pertemuan yang kedua, dengan berbasmalah bersama. Wow. Sebelumnya Ustadz tanya dulu, apa kabar anak-anak soleh dan soleha 10 on S6? Oke. Alhamdulillah 10 on S2 ya. Sesuatu semuanya sehat, alhamdulillah. Ustadz di sini juga alhamdulillah sehat semuanya. Sehat, terhindar dari mara bahaya, semuanya berjalan baik, dan kalian dapat salam dari kepala madrasah. Waalaikumsalam. Selanjutnya Ustadz ingin tahu gimana kabar keluarga besar kalian. Apakah baik-baik? Alhamdulillah, sesuatu. Alhamdulillah. Good. Well, hari ini kita pertemuan kedua, betul? Oke. Now, seperti biasa, kalian sehat, alhamdulillah, keluarga pun sehat, unsitoh yaumiyah semoga juga berjalan baik, betul ya? Karena itu yang bisa membuat kita tambah semangat, gitu ya. Nah, selanjutnya Ustadz tidak henti-hentinya mengingatkan kepada anak-anak soleh 10 on S2 ini agar mengklik absensi kehadiran, gitu ya. Sudahkah kalian yang jumlahnya 32 santri ini klik kehadiran di pojok kanan biru di e-learning? Good. Arif udah ya, Rahma sudah, good. Ya, karena itu yang akan jadi bahan pertimbangan kalian naik atau tidaknya. Seperti biasa kalau di kelas itu ada jumlah kehadiran berapa persen kamu harus hadir, gitu ya. Oleh karenanya, tips untuk belajar online sekarang ini yang pertama adalah, karena mengacunya ke e-learning, setiap pagi luangkan waktumu, buka, klik kehadiran, explore, baca-baca, gitu ya, e-learning, e-book, PowerPoint, dan Word-nya atau mungkin video pendeknya itu dilalap semua, gitu ya. Jadi sehingga kalian pada saat daring tinggal interaktifnya atau komunikatifnya. Ya, kelas ini luar biasa kalau dibanding kelas yang kemarin ya. Mereka bukan Ustadz mau bandingin ya, 10 on S6 mereka semuanya, tidak semua, menampilkan video wajahnya dengan gagahnya. Ya, kalau kelas ini kok ketutupan semua ya, Ustadz jadi melihatnya hanya foto dan inisialnya. Wajib, kenapa ada nilai tambah? Apalagi di belajar bahasa, harus dibuka kameranya. Nah, itu adalah nilai tambah, A+ bahkan. Wih, keren kan? Hanya di bahasa aja. Dan hampir seluruhnya di 10 on S6 ini dia membuka. Apakah on S2 seperti itu?
Ustadz yakin pasti bisa. Gitu ya. Bisa dimengerti? Hello? Ya, boleh dibuka lah kameranya. Biar Ustadz juga kangennya bisa gitu. Thank you Alia sudah membuka. Yang lain? Waalaikumsalam. Yang lain mana ini? Ya, thank you Imam, thank you Sahla. Tuh kan kelihatan cantik-cantik ganteng-gantengnya, ya enggak? Thank you juga Rahma. Oke, siapa lagi? Jadi Ustadz bisa kasih garansi yang on kameranya itu akhlaknya B minimalnya. Sifa Hidayatun, thank you juga. Mana lagi? Oke, Aldi juga, thank you. Safa juga, thank you. Sudah membuka kameranya. Ferdi juga, terima kasih. Tuh terlihat wajah-wajah segarnya. Oke, Adam juga terima kasih. Jadi Ustadz bisa merasakan walaupun kalian jauh di sana, Ustadz di sini tetap bisa mengurangi rasa kangennya, gitu ya. Terpenuhi lah rasa kangen. Selanjutnya, oke. Ya, dikamerain, di onin coba dulu yang bicara tanpa gambar, ya Pak Mali ya. Jadi gini. Ustadz akan melayani yang bicara dengan kamera on. Jadi kalau dia bicara tanpa kamera on, Ustadz tidak anggap. Ustadz tidak layani, gitu ya. Jadi thank you juga Naila, gitu ya. Pastikan kalau kalian mau ngobrol, on kan kamera. Nah itu udah dapat nilai tambah. Selanjutnya, seperti biasa, guru MA itu antusias dengan adanya OKK bersama. Halifatul kok mati lagi, thank you udah nyala mati lagi. Kita OKK bersama 10.000 langkah, utara selatan, gate utara gate selatan, untuk menjaga stamina, endorfin keluar sehingga imunitas kita naik. Apakah kalian melakukan hal yang sama? Olahraga setiap hari? Hello? Belum ya. Ya, saya memberikan arahan tak mesti memiliki kemauan banyak, sehat saja udah sukses. Terus gimana supaya sehat Ustadz? Ya olahraga gitu ya, olahraga kecil di rumah gitu ya, boleh, yang penting berkeringat. Bisa dimengerti? Oke, selanjutnya ya kita ada 43 santri, sedangkan di sini ada 60, kurang lebih 20-an yang belum masuk. Ya, selanjutnya Ustadz ingin setiap koordinator, kalau di tetap muka kan itu namanya ketua kelas. Kalau di sini Ustadz sebut koordinator. Koordinator kelas 10 on S2, harapannya setelah ini memberikan info terkait sahabat kalian yang tak ada di sini. Gitu ya. Minimalnya namanya aja, nama dan kelas, gitu ya. Oleh karenanya nanti perwakilan kelas, koordinator dari 10 on S02 langsung mendata, oh si A nggak ada nih, si B nggak ada, si C. Nah langsung japri ke Ustadz nama-namanya. Bisa dimengerti? Hello? Jadi siapapun yang tahu teman-temannya yang nggak ada di sini, japri ke Ustadz nama dan kelasnya. Syukur-syukur tahu kenapa, gitu ya. Oh sedang sibuk Ustadz begini atau begitu, nggak apa-apa, yang penting ada alasannya. Kalaupun nggak ada alasannya nggak apa, namanya aja kasih ke Ustadz. Bisa dimengerti ya. Selanjutnya, oke, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kalau kita daring seperti ini, Ustadz panjang lebar cerita, gitu ya. Mungkin kalian akan gampang melupakan. Nah, Ustadz paling nggak enak hati ya, Ustadz akan tersakiti kalau dilupakan. Kalian nggak mau nggak dilupain? Nggak ya? Nah, untuk supaya tidak mudah melupakan, oleh karenanya setiap malam materi akan berlangsung. Sekarang ini malamnya Ustadz share tentang materi yang akan kita bahas. Nah, coba Ustadz tanya dulu dari 46 santri di sini yang sudah melihat videonya siapa saja? Good. Nice. Very good.
Oke, dan sudahnya pastikan dengan cara membuat komentar kesimpulan dari video tersebut. Nah, ini dari beberapa santri komennya bagus, menyimpulkan dari isi materi. Tapi ada beberapa juga santri yang mengomentari tentang ini kok suaranya nggak jelas Ustadz, lebih besar apa musiknya. Nah, itu juga Ustadz yang ingin apresiasi. Jadi bisa mengkritik atau mengkritisi suara musiknya lebih besar dari suara Ustadz. Nah, itu juga boleh, karena itu memang jadi masukan buat kita nanti membuat videonya lebih baik lagi. Seperti itu ya. Suara dari manakah ini? Ferdi? Sepertinya ada yang berbicara di sana. Siapa itu? Oke, sudah ya. Ya, jadi bisa dimengerti. Komentarnya pertama, komentar tentang materi. Apa yang dibicarakan? Gitu ya. Seperti apa dan bagaimana? Komentar keduanya baru komentar tentang proses video tersebut, kira-kira apa kurangnya. Ada lagi yang bilang, Ustadz kayaknya lemas tuh, padahal malam ya. Iya ya, namanya malam waktunya istirahat, tapi Ustadz paksakan demi kalian bikin video yang keren buat demi materinya nyampe ke kalian. Bisa dimengerti? Nanti Ustadz bikinnya mungkin siang atau pagi biar lebih terlihat lebih tidak lemes atau lebih semangat. Well, oleh karenanya ada yang bisa menjawab kira-kira judul dari video tersebut apa? Exactly. Apa itu teks negosiasi? Di situ tertera ada pengertian, betul ya? Apalagi selain pengertian? Ciri-ciri, struktur, macam-macam, jenis-jenis, apalagi tujuan, manfaat, ciri-ciri. Keren, semuanya berarti memahami walaupun musiknya lebih besar dari suara Ustadz. Oke, ada Arif Amir ya, Amiruddin di situ ada. Tadi ada Amir. Oke, nggak apa. Ya, nah harapannya itu mengoreksi juga situasi kondisi video tersebut, jadi Ustadz bisa berbenah. Oke, Aina, good job. Oke, terima kasih sudah hadir, tapi kameranya belum on, kurang good job. Oke, ya dipakai dulu, kerudungnya dipakai dulu. Amiruddin ada ya? Oh ya, terima kasih Amiruddin. Suaranya yang kurang jelas ya Ustadz, nggak apa, nanti Ustadz perbaiki ya. Thank you for the comment. Selanjutnya, Ustadz ingin kalian, kalau Ustadz yang panjang lebar kali tinggi, ya Ustadz yang menceritakan banyak hal terkait dari materi, sepertinya kalian akan terlelap tidur di sana. Nah, Ustadz ingin kalian mendapatkan nilai tambah dari Ustadz. Duh, dari mana caranya Ustadz? Dengan kalian menjelaskan 1, 2, atau 3 kalimat dari materi yang kemarin Ustadz jelaskan. Entah itu pengertian, entah itu struktur, entah itu jenis, entah itu ciri-ciri gitu ya, ilustrasi ataupun yang lain sebagainya. Bisa dimengerti? Oke. Artinya pada saat orang pertama menjelaskan tentang pengertian, orang kedua pastikan struktur, orang ketiga ciri-ciri, orang keempat jenis-jenis, dan bergantian kembali ke pengertian lagi dengan cara bahasa kamu. Ya, Ustadz tidak menginginkan bahasa buku, bahasa e-book di sana, bahasa Ustadz, tapi bahasa kamu, bahasa kalian yang mudah dimengerti sehingga teman kalian juga belajar. Oh, ternyata pengertiannya itu. Oh, jenisnya seperti ini dan lain-lain sebagainya. Bisa dimengerti? Oke, good job, thank you. Ya, selanjutnya, harapannya bisa bergantian dari Rijal Nisa. Dari yang pertama, apakah kalian layarnya sama dengan Ustadz seperti ini?
Ustadz melihat layar Ustadz ini yang pertama ada Naila Mufida. Oke, betul ya? Kamu sama nggak layarnya sama Ustadz? Halo? Ya, berarti Naila di ujung kan di atas ya. Berarti dari Naila. Diberi waktunya 1 menit untuk Naila dari video kemarin. Gimana Naila? Gimana Naila? Oh, buat apa? Naila akan memberikan 1, 2, atau 3 kalimat terkait dengan video kemarin. Kesimpulan. Belum nonton? Oke. Ya, boleh. Nanti setelah ini pastikan nonton, komennya di kolom komentar ya. Biar Ustadz melihat juga. Oh, Naila sudah melihat. Good. Apa? Lalu Imam Nur Hidayat. Imam, di-on-kan dulu please kameranya. Yes. Thank you. Sudah meng-on-kan dan bermasker. Gimana, Mam? Menurutmu? Oke. Video yang Ustadz share. Gimana? Oh iya, tadi enggak kan, sekarang udah. Oke, thank you. Coba Imam, menurut Imam gimana, Mam? Video yang Ustadz share. Oke? Mam? Iya. Kesimpulan dari video tersebut kamu mau menyampaikan apa? Oke. Oke. Thank you. Nice. Kata kuncinya tawar-menawar. Ada beberapa pihak gitu ya. Good. Nice. Lanjut. Hasna, boleh Hasna? Ayo, apa ya? Udah nonton kan? Oke, gimana menurutmu? Tadi Imam menjelaskan pengertian, boleh kamu struktur. Oh, yang kamu ingat apa? Yang kamu ingat? Ayo. Biar temanmu bisa belajar dari apa yang kamu pahami. Ayo. Ah, 1 menit. 1 menit tuh, satu kasih waktu 1 menit memberikan itu ya. Memberikan komentar setelah ini. Sekarang yang lain dulu. Aldi Aziz. Hello. Ya, dibuka dulu on kameranya please. Aldi. Ya, Aldi rupanya sedang. Oke, on dulu kameranya. Ya, oke. Halo. Ya, ternyata Aldi, Ustadz beri waktu 1 menit mempersiapkan dulu. Safa Akram, boleh Safa? Oh, Aldi dulu atau Safa? Safa atau Aldi? Oke, Aldi, good. Ya, coba menurutmu gimana, Di? Oke, ya, yes. Coba, bagaimana? Apa yang kamu dapati dari video itu? Oh, oke. Boleh, salah satunya apa menurutmu? Ya, pengertian boleh? Oke. Oke, bertujuan. Suaranya hilang, Aldi. Suaranya, hello. Suaranya tak terdengar. Kemanakah kau suaranya? Suara, hello.
Oke, koneksi. Ya, Ustadz doakan koneksimu lancar, amin. Yuk, coba gimana? Terulang. Halo. Kok jadi frozen, jadi beku? Oke, ya udah diperbaiki dulu ya Aldi koneksinya ya. Ya, Ustadz doakan koneksinya lancar. Oke, Safa dulu. Oke, gimana menurut Safa? Video yang semalam Ustadz share. Gimana? Koneksi juga. Gimana Safa? Oh, ini sepertinya Ustadz mendengar. Oke. Oke. Good. Jadi terdapat dua pihak yang menginginkan perbedaan itu disepakati gitu ya, melalui dari tawar-menawar tadi. Nice. Thank you Safa, walaupun putus-putus Ustadz bisa menyimpulkan. Oke, good. Selanjutnya di situ ada Ferdi, boleh? Rijal Nisa, Ferdi. Ya, di-on kan kameranya please. Ferdi, ya oke, good. Ya, boleh? Bagaimana menurut Ferdi? Oke. Kalau menurut saya itu Oke. Oke, yang mana? ciri-ciri Negosi. Nah, oke, good. Apa ciri-cirinya? Oke, everybody listen ya, semua dengarkan. ciri-ciri negosiasi. Satu, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Oke, good. Jadi antara dua belah pihak itu sama-sama Oke. ada yang dirugikan dan ada yang negosiasi. Yes. Good. Kedua, Lanjut. mengarah kepada tujuan praktis. Tujuan praktis. Good. Oke. Yap. Ketiga, Mm-mm. Mm-mm. Memprioritaskan kepentingan bersama. Good. Oke. Jadi dia lebih pilih kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Oke. Good. Nah, yang keempat, Sarana sarana penyelesaian. pencarian Jadi sarananya. sarananya. Oke. Good. Kalau Ferdi. Ya. Kalau dibuat kata kunci Ferdi, kata kuncinya jadi apa? Yang pertama apa? Satu kata. Menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Yes, kesepakatan. Lanjut. Yang kedua. Kedua itu mengarah kepada tujuan praktis. Oke, tujuan praktis. Good. Lalu. Memprioritaskan kepentingan bersama. Oke, kepentingan bersama. Dan yang keempat, sarana mencari penyelesaian. Ya, thank you Ferdi. That's all right. Semuanya betul. Ya. Jadi kenapa Ustadz minta ada kata-kata kunci di setiap statement tadi agar mempermudah kita. Oh, ternyata di situ ada kesepakatan, tujuan praktis gitu ya. Ada prioritas
kepentingan bersama gitu kan. Dan yang terakhir adalah sarana mencari mencari apa tadi sarananya? Yang lain bisa bantu? Penyelesaian. Ya. Jadi ada penyelesaian di sana ya. Ya, thank you Ferdi. Selanjutnya Nisa Alia Hafiz. Udah ya. Oh, Rahma Insani. Yes. Gimana menurut Rahma? Sudah nonton kan? Oke. Kamu mau menjelaskan apanya? Oke, good. Apa aja jenis-jenisnya menurut Rahma? Jenis-jenis negosiasi itu ada dua. Ada negosiasi formal. Oke. Kalau negosiasi formal itu terjadi saat situasi sedang formal. Oke. Contohnya itu, ciri-cirinya ada perjanjian yang sah secara hukum. Oke. Itu pelanggaran terhadap perjanjian yang disepakati bisa menjadi perkara hukum. Contohnya negosiasi antar perusahaan. Good. Lanjut. Negosiasi non formal itu terjadi kapan saja, Yap. dimana saja, dan bukan siapa saja. Oke. Karena tidak memerlukan perjanjian yang khusus. Oke. Jadi tanpa memerlukan perjanjian khusus gitu ya. Exactly. Good job. Ya. Seperti itu. Jadi jenisnya ada dua, formal dan informal, resmi dan tidak resmi gitu ya. Sahla sudah tadi? Sahla, are you ready? Karena harusnya Rijal, berarti Rijal dulu. Amiruddin. Amiruddin? Kaukah di sana? Mir? Ya. Boleh dibuka dulu? Pas aja pas. Kenapa pas? Kenapa pas Amir? Ya udah, berarti Arik dulu yang udah ganteng di sana. Boleh Rik? Arik sudah komen kan? Sudah nonton dan sudah komen kan? Gimana menurut Arik? Belum? Oke. Jadi gimana? Yang Arik tahu? Struktur boleh ya, strukturnya apa? Apa? Strukturnya apa, Rik? Orientasi, apalagi? Permintaan. Pemenuhan. Penawaran. Tujuan, apa yang keempat? Penawaran. Yang kelima? Persetujuan. Lalu? Itulah pembelian. Oke, terakhir pembelian. Sampai 6 ya. Oh, sampai 7. Oke, 7 penutup. Good. Ternyata strukturnya, thank you Arik. Strukturnya ada banyak, ada 7. Gitu ya. Nah, jika kalian mengikuti struktur tersebut atau paham tentang struktur tersebut, itulah negosiasi yang baik. Jadi ada orientasi itu perkenalan ya. Ya, dari salam bisa. Lalu permintaan, lalu apalagi tuh penawaran gitu ya, permintaan, penawaran, persetujuan gitu ya, dan akhirnya penutup. Nah, itu struktur di mana yang kita sebut negosiasi. Jika kalian mempraktekkan ini, Ustadz bisa kasih jamin kemampuan kalian berkomunikasi itu akan meningkat. Apalagi pada saat itu di ACC atau disepakati atau disetujui. Ya kan? Jika kalian minta alat-alat atau minta uang jajan sama orang tua, pasti kan harus
dengan bahasa santun gitu ya, dengan bahasa yang baik sehingga orang tua kalian bisa memahami, oh ya itu memang perlu nak, dikasih lah. Nah, jadi semakin kalian melatih diri untuk bisa bernegosiasi, hasil kalian juga nanti akan pandai di kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya Fahmi Alamsyah. Oke, kameranya please. Gimana Mi, menurutmu? Oke, tujuannya very good. Apa itu tujuannya? Oke. Kesepakatan bersama, lalu? Oke, kesamaan persepsi, lalu? Apalagi? Persetujuan pastinya. Jadi ada 3 kata kunci ya. Yang pertama adalah kesepakatan bersama, lalu kesamaan persepsi, juga persetujuan. Thank you. Nice. Very good. Lanjut, Nisa. Ya, ada 58, berarti ada 2 santri yang belum masuk. Ya harapannya koordinator kelas 10 on S2 bisa memberikan keterangan setelah 10 menit ini berakhir ya. Jadi langsung kamu lihat, oh ternyata temanku yang si A nggak ada nih. Syukur-syukur tahu infonya, ternyata dia sedang kurang sehat apanya gitu ya. Atau mungkin alasannya apa, bisa dijapri ke Ustadz ya. Selanjutnya Helmi Nabila. Yes, Helmi, boleh? Boleh deh pengertiannya, ayo. Come on, dibuka, on dulu kameranya. Yes. Gimana menurutmu Helmi? Oke. Very good ya. Jadi tawar-menawar di kedua belah pihak ya, bukan peran tapi kedua belah pihak yang berlangsung tawar-menawar yang diakhiri dengan kesepakatan. Boleh. Bahasa kamu. Oke, Ustadz apresiasi. Good. Lanjut, Rijal sekarang. Siapa dia? Ada Dinar Al-Farizi. Dinar, would you please on? Hello, Dinar, kaukah di sana ada? Ada? Oh hadir, senang banget Ustadz dengar suara kamu aja Ustadz udah dengar, senang. Apalagi kamu onin kameranya, coba di on dulu. Ya 59, 1 orang lagi berarti yang belum masuk. Siapakah dia? Orang ada di sini semua, luar biasa, terima kasih. On 2 ini kompak-kompak. Hello, Dinar, yes. Gimana Dinar, menurutmu? Oke, boleh. Ya. Kok gelap? Hello, kameranya on lagi dong. Oke. Nah, oke, kesepakatan yang pertama, lalu menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan bersama pastinya. Good, lanjut. Memprioritaskan kepentingan bersama. Nice. Apalagi? Ada lagi? Ya, sarana untuk mencari penyelesaian. Very good.
Adakah lagi? Oke, thank you Dinar. Nice. Ya. Oke. Now ada lagi yang ingin menjelaskan kembali dari struktur, contoh, jenis, dan pengertian. Siapakah dia? Hello? Oke. Siapa? Sahla. Oke, Sahla. Thank you. Coba gimana Sahla? Apa? Manfaatnya. Ini menarik ini, manfaat. Selalu kalau hidup ini Ustaz selalu memprioritaskan manfaatnya. Apa manfaatnya menurutmu? Oke, bermanfaat untuk menjalin kerjasama. Oke. Dari kedua belah pihak. Pertama, jadi manfaatnya adalah menjalin kerjasama dari kedua belah pihak. Lanjut. Dalam melakukan bersama-sama. Oke. Lalu apalagi? Lebih dekat. Apanya yang lebih dekat? Oh, berarti lebih pada saat kalian memiliki konflik lalu kalian tawar atau kalian katakanlah memiliki persamaan persepsi atau memiliki persetujuan gitu ya, dan akhirnya mungkin akan menjadi lebih dekat gitu ya, lebih menjadi mengikatkan, mempererat tali silaturahmi gitu ya. Oke. Punya pengalaman Sahla terkait sama abang tukang bakso ditawar gitu, atau mungkin tukang buah di pasar lalu jadi dekat? Oke, nanti dicoba ya. Oke, thank you Sahla. Oke, now Ustadz ingin kalian mengilustrasikan atau memberikan contoh yang pernah kalian alami pada saat kalian bernegosiasi di kehidupan nyata kalian. Kira-kira situasinya seperti apa? Mungkin contohnya kalian satu ketika di Mahat ini mau ke RM, tapi temenmu maunya ke kantin, akhirnya kalian nego gitu kan. Kalian nego, udahlah ke kantin dulu. Enggak, ke RM dulu. Enggak, pokoknya ke kantin. Tidak, ke RM. Bagaimana alasannya? Diterangkan gitu ya. Karena RM gini-gini nih. Oh enggak, kantin lebih dekat. Akhirnya kalian sepakat karena sudah dirundingkan. Oh, kayaknya lebih baik ke RM dulu gitu ya. Melihat makanan yang mungkin enak baru kita makan, tapi kalau nggak enak baru kita ke kantin. Mungkin seperti itu pernah kejadian gitu ya, tapi ya itu cerita karangan Ustadz. Boleh yang lain yang pernah kalian alami? Apa? Gimana Ferdi? Ada yang dua-duanya. Oh gitu ya. Ada yang ke RM iya, ke kantin iya. Kayaknya pengalaman Ferdi nih. Oke, Ferdi boleh ngasih salah satu ilustrasi contoh pengalaman pribadi pada saat mungkin di Mahat ataupun di rumah. Situasinya pada saat kamu. Kenapa? Namanya si Aldi tahu Ustaz. Audi? Oh Aldi, oh boleh Aldi. Mana Aldi? Aldi, ya Aldi Aziz boleh. Ya, gimana menurutmu Aldi? Pengalaman pribadi pada saat kamu mempraktekkan negosiasi kepada sahabat, orang tua, teman, atau siapa? Ya, pengalaman pribadi. Gimana? Dinyalain dulu kameranya please. Kameranya please on. Aldi.
kameranya. Coba gimana menurutmu? Ada cerita apa, Di? Oh, Ferdi ulang tahun. Oke. Terus? Lalu? Oh gitu. Asik dong. Terus akhirnya? Oh gitu ya. Ya. Oke. Nice. Ya. Ya, setelah diundang, diajak, akhirnya nggak mau, akhirnya ditawarin lagi ya, pokoknya ditraktir gitu, atau mungkin dikasih apa, dan akhirnya di ACC. Ferdi ada temennya, terus Aldi juga bisa makan bareng. Nah, itu salah satu negosiasi kehidupan nyata. Itu formal atau informal, Aldi? Siapa bisa jawab? Formal atau informal? Non formal gitu ya. Ya, karena semakin kalian sering mempraktekkan negosiasi ini, oke, ya nggak apa-apa lah. Kalaupun itu karangan, mungkin itu punya cerita orang lain yang pernah mengalaminya. Oke ya, bisa tanggap ada, pasti ada yang kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong, Ferdi sama Aldi ini kamu deketan ya? Bersebelahan? Oh, kamu satu RT rumahnya? Atau kamu adik kakak? Satu yayasan. Oh, satu yayasan. Oke, ini lagi di yayasan kayaknya nih. Bukan? Ya, boleh lah ya. Oke, tetap salamin sama ketua yayasan di sana agar tetap melakukan atau mempraktekkan 3M gitu ya. Protokol orhibanya dipraktikkan, protokol kesehatannya ya. Oke, selanjutnya dari Nisa, pengalaman Nisa, boleh ada yang sharing? Safa boleh, Safa. Safa, Salah, Rahma atau Alia? Halo? Oh gitu, ya wes. Lah, nambah juga boleh. Oh, yang belum aja, oke. Ini yang belum kameranya ditutup, Ustadz, karena kayaknya gimana gitu kalau yang kameranya ditutup. Dibukalah. Nanti Ustadz panggil ternyata dia belum kerudungan gitu kan. Jadi kayaknya seperti gimana gitu. Sekarang yang Nisa, siapa aja yang mau? Oke. Khususnya yang belum. Ya, yang belum siapa? Isma Muklis boleh. Husna Azizatul. Hasna, boleh juga Hasna. Halo. Halo. Nyaut. Oke, ya wes. Kalau udah nyaut, intinya adalah kalian sudah paham terkait dengan teks negosiasi. Semakin kalian sering mempraktekkan teks negosiasi tersebut, semakin pandailah, semakin meningkatlah kemampuan kamu dalam hal berkomunikasi. Karena emang gak mudah. Kamu harus melihat situasi pada saat mempraktekkan itu. Kira-kira enak gak dia menawar ini gitu kan. Kira-kira layak gak nih tawaran saya ini. Kira-kira saya ini pas gak timingnya, waktunya pas gak nih kalau saya nawar ini. Layak gak? Misalnya buahnya sekilonya 10.000, saya tawar 5.000, layak gak? Jadi jangan keterlaluan juga gitu ya. Jadi kasih harga yang mungkin bukan pasarannya, nanti malah si abangnya marah gitu ya, atau teman kamu marah. Oh, nggak nyambung. Intinya adalah kesepakatan bersama itu akan menguntungkan bersama-sama. Oke, selanjutnya Ustadz ingin bahas terkait dengan tugas kita. Tugas kita akan selalu masuk didokumentasikan di e-learning. Nah, Ustadz sudah catat. Dari jumlah santri yang 60 di sini tercatat, baru 30 yang mengerjakan.
baru 30 yang mengerjakan, 30 santri. Artinya 30 santri lagi belum mengerjakan. Ustadz bacain yang Oke, Ustadz bacakan yang sudah mengerjakan atau yang belum mengerjakan? Kalau di yang udah kan di WA udah share kan? Ustadz sudah share yang di WA. Tapi yang belum aja, betul. Yang belum aja Ustadz bacakan, pastikan kamu memberi. Iya. Pastikan yang Ustadz bacakan ini, Dinar, yang Ustadz bacakan ini nama-namanya memberikan keterangan kenapa belum menyelesaikan penugasan ini. Kenapa? Karena itu akan terdokumentasikan, gitu ya. Ini tugas yang sangat simple menurut Ustadz dan bisa dikerjakan nggak lebih dari 5 menit, gitu kan? Kalau kalian nonton YouTube itu kudu 15 menit memahami gitu ya, nanti kamu simpulkan apa, komentar, gitu kan ya. Kalau ini kamu buka e-booknya, bahan ajar e-booknya, lalu kamu screenshot, lalu kamu upload, that's it, finish, 1 menit selesai. Oke, Ustadz bacakan siapa saja yang belum dan beri keterangan kenapa kok belum. Oke ya, yang pertama adalah Akila Adam. Hello. Ya, Dinar, dengar dulu. Ya, ini yang belum ya, agar nanti setelah ini langsung dikerjakan. Akila Adam, Ahmad Fadli, lalu Alia Riani, Amalia Kafi, lalu Ardian Syarul, Arif Kurnia, Ashraf Farid, Dinar juga nih belum, Fahmi Arsyad, Dini Kalisa, Falah Adam, Falih Mubarok, Fauzan Akbar, Idris Akmal, Imam Mustafa, Imam Nur, Jahid Abdillah, Khairul Huda, Listiani, Muhammad Amsal, Naufal Afif, Naila Mufid, siapa lagi nih? Raffi Irfan, Sabila Cahya, Syahla Arij, Sohibul Huda, Syafira Hoir, Syahrul R, ya, dan Zahira Dini. 30 santri belum mengerjakan piye. Salah, bagaimana ini? Coba, siapa yang ingin mengklarifikasi dari 30 santri ini kenapa dan bagaimana ini belum bisa diselesaikan? Coba. Dinar coba. Dinar gimana, Nar, menurutmu? Kenapa menurutmu? Oh salah, bagaimana tugas ini terselesaikan 1 hari ini? Memang tahu caranya? Ya, mau ngerjain tapi nggak tahu caranya, piye? Coba. Oke, dikasih tahu. Dengarkan, ya. Oke, Dinar belum tahu. Kita ini dulu, kita arsipkan dulu. Selain Dinar yang memberikan keterangan, siapa lagi? Ada lagi Nisa? Kenapa? Bingung, pegangan dulu. Waktunya telat atau gimana gitu. Oh, kok bisa waktunya telat? Oke, nggak apa-apa. Dinar nggak tahu, Idris waktunya telat. Yang lain, Nisa komentarnya apa, Nisa? Yang lain? Ada Nisa? Halo. Nisanya diem-diem baik, ngopi apa? Isma Molis, coba Isma. Waktunya habis. Oke. Lanjut. Husna mungkin? Gimana? Oke. Safa, gimana? Itu gimana buat yang belum ngerjain tapi waktunya habis? Iya. Gini, karena Ustadznya baik hati, tidak sombong dan suka berbagi, Ustadz akan berikan injury time.
Ustadz berikan injury time, waktu tambahan. Kalau main bola itu seri gitu ya. Ini kan seri. Kebetulan ini santrinya 60. Terus yang baru ngerjakan 30. Pas berarti seri draw 30-30. Ustadz akan berbaik hati menambahkan waktunya 1 hari lagi. Dan kenapa Dinar? Ya, hari ini sampai besok pagi. Kita selesai jam 11. Nanti Ustadz beri waktu sampai jam 11 besok siang, besok pagi. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya Ustadz? Kita nggak ngerti nih. Nah, oke, boleh dibantu yang sudah membuat penugasan ini selesai. Siapa perwakilannya? Coba ayo. Yang bisa menjelaskan ini. Saya coba. Oke, boleh Fahmi. On dulu kameranya. Ya, dibantu temanmu. Gimana Mi? Gimana cara yang baik mengerjakan itu? Oke. 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 Good. Thank you. Ya, seperti itu ya. Ya, Dinar, bisa dipahami? Ya, oke, gampang kan? Sekarang dari Nisa penjelasannya. Coba Nisa penjelasannya gimana? Yang presentasi aja saya ke arah. Kenapa, Mir? Yes, di e-learning. Nah, lagi coba dari Nisa menjelaskannya. Ustadz ingin Nisa menjelaskan step by step itu mengerjakannya bagaimana. Dari siapa? Aina. Oh iya, Aina, boleh Aina. Sudah kan? Aina, where are you Aina? Oke, kamera on Aina please. Aina sudah kan ya? Oke, coba dibantu Aina. Sahabat kalian ini mau tahu caranya gimana? Langkah-langkah dari pertama hingga akhir. Ya, gimana Aina? Aina boleh sebentar Aina. Aina, hello. Aina, backgroundmu itu ada matahari sehingga jadinya wajahmu agak gelap. Bisa muter backgroundnya tembok aja. Backgroundnya tembok. Ya, oke ya, coba. Gimana? Masuk, dengarkan, gentleman, hero, boys, dengarkan. Gimana? Masuk. Lalu bahan ajar dibuka. Lalu download materinya. Ya, lalu buat dokumen, di screenshot ya, diupload. Uploadnya kemana? K13 gitu ya. Kenapa? Apa ya? Oh, cara screenshotnya. Oke, good job. Pertanyaannya ada tambah nih. Cara screenshot di laptop gimana Ustadz? Oke, listen. Di keyboard kalian itu ada di ujung paling kanan di atas. Itu ada tulisan PRTSC. PRTSC. Ada nggak? Nah, PRTSC itu fungsinya untuk men-screenshot. Dan pastikan dipegang atau dipencet, ditekan, diklik barengan sama FN di pojok kiri bawah. Gitu ya. Jadi pastikan tampilannya sudah tampilan teks negosiasi, entah itu pengertian, struktur ataupun jenis-jenis ya. Lalu kalian pencet FN sama PRTSC pojok kanan atas barengan. Tak gitu ya. Nah, itu dia. Sebentar Dinar, itu dulu itu dia lagi screenshot, tak memfoto ibaratnya ya.
Setelah itu kamu pindahkan ke Word. Pindahkan ke Word dulu. Kalau pindahin ke Word berarti apa? CTRL-V ya. Betul kan? CTRL-V atau ALT-V? Ya, mindahin jadinya paste ke Word gitu ya. Tek, sudah. Oh, CTRL-V betul. Lalu pindahin ke Word. Nah, dari Word itu diberubah menjadi PDF gitu ya, atau diberubahin menjadi PDF. Kalau memang sudah bentuk PDF sebenarnya ya, langsung diupload ke mana itu? Ke K13 tadi. Itu ya. Nah, Ustadz, gimana kalau pakai handphone? Itunya nggak kebuka pada saat di-download, nggak kebuka. Nah, itu handphonemu harus download PDF di Google Play, gitu ya. Ya, kalau di handphone berarti harus buka PDF-nya dulu. PDF-nya harus ada dulu di handphonemu, berarti download dulu Microsoft PDF-nya, Office PDF-nya, gitu ya. Terus PowerPoint-nya nggak kebuka, yaitu di-download dulu PowerPoint yang ada di Google Play-nya. Jadi aplikasinya bisa berbentuk PDF, PowerPoint, atau Word. Nah, 3 hal ini harus disinkronisasi oleh gadgetmu. Kalau handphone berarti kamu udah download aplikasi itu. Kalau di laptop kan langsung ya, gampang kan? Seperti itu. Bisa dimengerti? Oke, mudah ya. Oke, Ustadz masih pusing cara screenshot. Ya wis, cari di YouTube. Klik bagaimana cara men-screenshot. Nah, gitu ya. Bisa dimengerti? Tapi hadir. Hebat ini. Ya. Oh, gampang kan? Sudah. Adakah pertanyaan terakhir dari kalian yang akan Ustadz berikan 1 hari tambahan untuk mengerjakan ini? Karena Ustadz ingin ISA 2 ini 10 on S. Kenapa? 10 on S2 ini sudah mengerjakan semua. Safa gimana? Ya, Ustadz ingin kalian sudah mengerjakan semua sehingga kalian tertulis sudah ada nilainya. Karena tugasnya di CBT keterampilan atau pengetahuan? Di keterampilan. Ya, kalian lihat apakah di keterampilan atau di pengetahuan. Sepertinya di pengetahuan, antara 2 itu. Di pengetahuan, betul. Ustadz, kenapa ini tugas kok gampang banget? Iya. Iya apa ya? Gampang kan? Tugas. Ya, listen, dengar. Ya, Fali belum ya, Fali ya. Oke, jadi gini, Fali, kenapa kok gampang banget Ustadz ya? Dari yang mudah dulu, Ustadz ingin mensurvei apakah kalian smarter than your gadget, apakah kalian lebih pintar dari alat kalian, atau kalian tidak lebih pintar dari alat kalian. Nah, dengan kamu mengupload seperti itu, men-screenshot, mengupload, ternyata kalian lulus. Kalian lebih cerdas dari alat kalian, dari 30 orang yang tadi ini. Tepuk tangan dulu buat 30 orang yang sudah mengupload. Kenapa? Karena kalian sudah familiar dengan tombol-tombol e-learning. Paling tidak kalian sudah tahu, oh ini bahan ajar. Oh ini cara klik hadir, gitu ya. Klik hadir, bahan ajar sudah tahu, sudah dibaca, dipahami materinya, dan mengerti cara mengupload. Nah itu dia. Ternyata kalian smarter than your gadget. Kalian lebih pintar dari alat kalian. Percuma handphonenya mahal 5 juta, 10 juta, tapi nggak tahu cara makainya. Waduh, iya. Laptopnya i7 gitu kan, tapi nggak tahu mengoperasikannya. Oh my god. Itu yang disayangkan gitu ya. So pastikan nggak mesti mahal-mahal handphonenya ya. Handphone 1 juta itu bisa mempraktikannya. Laptop second 1,5 juta bisa beroperasi seperti ini. Iya kan? Asal kaliannya harus lebih pintar dari alat itu. Nyaman mengutak-atik gitu kan, tombol-tombolnya apa gitu, cara nge-screen shoot gitu kan, cara lain-lain sebagainya. Walhasil kalian bisa lebih gagah dari alat kalian. Oke,
Selanjutnya, ini yang masih on kameranya hanya beberapa, yang lain Ustadz khawatir dia sedang tidur. Nah, untuk membangunkan mereka, seperti biasa, kelas-kelas yang Ustadz ajar itu selalu ramai. Kenapa? Akan adanya ketertarikan supaya kita semangat belajarnya. Hello, Ustadz sudah megang kertas berisikan gambar. Gambar ini adalah, kata kuncinya adalah buah. Ustadz akan mempraktekkan buah tersebut, entah itu cara makannya atau bentuknya, atau mungkin rasanya. Dari ekspresi Ustadz kamu akan lihat, dan kamu akan tebak itu buah apa. Bisa mengerti? Hello? Ya, dalam Itbulaga namanya tebak kata, tapi ini beda, tebak gaya. Bisa dimengerti? Ya, now gambar pertama adalah, lihat. Ada ulang ya. Let's see. Buah, ini kata kuncinya buah, Safa. No. Hello, lihat. Apa? Fali apa Fali? Fali jawab apa tadi? Kenapa durian, Fali? Ya, kita beri 3 kali tepuk tangan buat Fali yang menjawab durian. Kelihatan nggak? Yes. Fali, 3 kali tepuk tangan for you. Good. Akan isyarat ya, kayak body language gitu loh, Din. Ya, coba gayanya, gaya cara makan itu buah gimana, buah itu. Ya. Ya, udah begitu aja. Oke. Nggak usah pakai benda, hello, jangan pakai benda. Apaan sih macet, boy? Gimana mau kelihatan, jangan pakai aja di Gitu, sip, good. Lanjut Dinar, bagus. Good. Ustaz, nggak kelihatan, Ustaz. Dari ulang, Dinar lanjut terus. Terus. Macet. Terus. Apaan nih? Itu belum masuk, baru dibuka belum masuk mulut, coba gimana? Iya, gimana terusin gayanya, coba gimana? Dari ulang. Iya. Oke, banana. Apakah itu banana? Coba kita lihat. Yeah. Ternyata nggak ada. Ya, ternyata itu adalah banana. Pisang ya. Tapi Dinar, terima kasih, kamu ada bakat jadi aktor. Gayamu keren. Ustaz doakan kamu jadi aktor hebat nanti. Oke. Karena waktu juga yang
harus memisahkan kita. Ustadz ingin kalian semuanya kamera on sebelum meninggalkan e-learning ini, Google Meet ini. Kamera on, lalu salam merdekanya baru dimatikan. Sudah ya, Ustadz beri waktu 1 hari lagi dari e-learning langsung dikerjakan tanpa 1 hari ini hilang ininya. Oke? Kesempatanmu. Jadi ingatkan teman-teman yang tidak tahu ataupun belum tahu, diingatkan 1 hari ini. Itu ya ujian CBT gimana Pak? Tidak, Ustadz tidak memberikan CBT, belum. Itu nanti. Jadi perintahnya masih yang di K13 dulu. Oke? Ya, semuanya kamera on, one by one mati. Kita sempurnakan semua ini dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum, merdeka. Thank you. Ya, thank you. Terima kasih. See you, sampai jumpa. Sudah, sampai jumpa. Kamera on. Lestiani baru keluar, kemana aja? See you, sampai jumpa.